Tapi kan dia terasa nggak canggung, dia tetap naik motor itu keliling jalanan berlobang ala kampung, memboncengkan istrinya, dan seakan-akan mereka ini masih remaja. Dan inilah yang indah dari hal itu tadi. Bisa ditiru dari para selebriti ini tadi. Dan makanya yuk kita hentikan menghujat atau mengatai yang buruk-buruk tentang mereka, karena jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka ini seseorang yang sebenarnya sederhana. Jadi mereka ini melakukan hal itu. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Lesti dan Bilar ini memilih untuk liburan di kampung halaman Lesti di Cianjur. Mereka berliburan secara sederhana, layaknya orang-orang di kampung halaman mereka. Di saat artis lain ini liburan ke luar negeri. Gak ada yang salah dengan pamer kemewahan, apalagi artis yang melakukan. Toh duit-duit mereka sendiri. Dan pamer kemewahan kan biasanya mendatangkan AdSense yang luar biasa, karena kalian semua sukanya nonton beli mobil seharga sekian belas miliar, jam tangan seharga sekian. Sebenarnya mungkin saja mereka juga nggak pengen liburan mewah, tapi karena mereka dapat duit dari kalian yang menonton konten seperti itu, maka mereka akhirnya melakukan hal itu tadi. Mungkin mereka semua sebenarnya pengen kayak Lesti. Nah, tapi yuk kita akan lihat. Masa artis sekelas Lesti sama Bilar liburannya ke kampung, mainnya di kali gebuk-gebukan bantal, jajan bakso di warung di kampung, terus naik motor boncengan, nyate kambing nusukin sendiri. Ini artis loh, dengan banyak banget award loh, yang tahun lalu itu menggemparkan dan sampai sekarang ini memiliki banyak usaha yang luar biasa. Ada Leslar Metaverse, beli rumah mewah puluhan M, mobil sport yang ada banyak banget itu tadi, temenannya sama konglomerat nih kayak Basuki Surojo. Terus lebaran cuman ke kampung. Tapi ya itu kata-kata haters mungkin. Saya malah melihat hal yang luar biasa dan banyak yang harus kita contoh. Tapi yuk kita akan lihat apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka saat mereka melakukan hal ini tadi. Jangan-jangan mereka juga pencitraan. Setelah ini pergi ke luar negeri. Bener loh, pergi ke luar negeri loh. Habis ini tuh mereka pergi ke luar negeri. Nggak percaya, nanti di akhir saya akan kasih tahu. Saya ramal mereka akan ke luar negeri. Yuk kita akan baca menggunakan kartu. Ini settingan atau beneran. Kita akan lihat dari kartu yang pertama. Kita lihat bahwa mereka berdua ini gemerlap, harta bergelimang dengan semuanya. Mendadak dalam waktu yang ya Lesti memang terkenal lah ya 5-6 tahun ke belakang, tapi kan mendadak terkenal dan kaya raya itu kan sekarang. Bilar apalagi 2 tahun yang lalu mungkin orang nggak pernah tahu. Hanya orang-orang yang suka nonton sinetron. Saya pun nggak pernah tahu mungkin Rizky Bilar yang mana. Tapi dengan semua hal yang ada, kok mereka masih mau melakukan ini? Kalau saya lihat, mereka ini bukan pencitraan, tapi mereka tahu bahwa gemerlap panggung, kemewahan dan sebagainya, ini hanyalah pekerjaan mereka. Jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka ini seseorang yang sebenarnya sederhana. Jadi mereka ini melakukan hal itu karena terpaksa ya harus make up glamor di atas panggung, membuat konten dan juga melakukan hal-hal yang ya mereka lakukan itu bukan karena mereka itu doyan hidup seperti itu. Mereka aslinya ya kalau menurut saya yang kita lihat di kampung mereka di Cianjur ini tadi, apa adanya, humble, dan mengingat mereka ini dua-duanya memang berasal dari daerah, ya memang ini apa adanya. Kita lihat lagi bahwa ya walaupun kondisinya saat ini mereka sedang di atas, mereka tahu bahwa mereka dulu berasal dari bawah dan kapanpun itu mereka akan bisa jadi loh mereka terkena resiko dan harus mulai dari nol lagi. Dan mereka nggak pernah takut karena mereka sejatinya adalah seseorang yang berasal dari kondisi yang seperti itu, sehingga saat sekarang menjadi apapun mereka tetap ingat bahwa ini semua hanyalah titipan dari Sang Kuasa. Dan mereka tidak akan sombong sehingga mereka merasa bahwa semua kehidupan harus mereka alami. Dan ini adalah sebuah contoh dari seorang selebriti, 2 orang di sini, 3 orang sama anaknya, terhadap para pengikutnya. Dan mungkin ini adalah sebuah example atau contoh bahwa keseruan di kampung pun itu nggak kalah seru dibandingkan keseruan di luar negeri, belanja barang mewah, makan di tempat mewah, dan pamer harga dari barang yang mereka beli. Jadi kalau menurut saya ini adalah sebuah hal yang positif. Tapi bukan di sini artinya saya menghujat loh ya, artis-artis yang melakukan hal ini tadi. Ya kalau mereka artis, mereka melakukan ini kan bikin konten gitu loh. Ya sama sebenarnya ya. Nah kalau kalian lihat nih, coba lihat video ini. Tuh. Apa kabar skincare-nya Lesti setelah dia main gebuk-gebukan bantal di atas empang?
Itu air coklat itu karena air nyampur sama tanah loh guys. Kebayang nggak? Itu kena ke kulitnya yang sudah digosok-gosok pakai skincare mahal-mahal itu tadi. Nah, tapi ya ini adalah keseruan yang nggak akan bisa dibeli. Ini adalah satu hal yang menunjukkan kalau mereka ini ya seperti itu gitu loh. Dan mereka ini menggambarkan lebih besar lagi banyak orang Indonesia yang happy dengan hal seperti ini. Bahkan saya pun merasa iri melihat mereka berdua bisa melakukan hal seperti itu tadi. Yang kadang ironi adalah orang-orang kaya di luar negeri. Itu jauh-jauh pergi ke Bali, ke Jogja untuk melakukan hal seperti itu loh. Kalian sadar kan? Nah, maka ini pun adalah sebuah pengajaran untuk para fans-fansnya juga. Untuk tidak ya hanya kagum terhadap hal-hal yang duniawi atau kemewahan. Tapi apa yang terjadi setiap hari jika kita lakukan bersama dengan orang yang spesial, ini akan menjadi hal yang spesial juga. Saya yakin sih setelah itu mereka pasti mandi pakai desinfektan. Dan sebenarnya ada sebuah message yang lainnya. Dan saya bilang ini cerdas sekali. Kita akan tahu bahwa saat lebaran itu tiba, terus liburan terjadi, artis-artisnya akan berbondong-bondong pergi ke luar negeri. Nggak usah sebut nama deh, nanti dikira saya banding-bandingin di sini. Dan ingat loh ya, saya tidak menentang mereka ini. Tapi saat mereka berdua terus kemudian menunjukkan kebersamaan mereka secara sederhana di kampung, itu seakan-akan ingin menunjukkan bahwa kita sama fans kita itu tuh nggak berjarak, nggak ada bedanya. Kita adalah kalian, dan ini adalah suatu hal yang luar biasa jika dilakukan di era sosial media seperti sekarang ini. Lihatlah video ini naik motor bareng tuh. Ya walaupun bajunya Burberry ya, yang seharga iPhone 13 kalian. Atau ada yang bilang nih, kolornya Rizky Bilar nih harganya sekitar 1,9 apa 2 juta atau lebih ya mungkin ya. Tapi kan dia terasa nggak canggung, dia tetap naik motor itu keliling jalanan berlobang ala kampung, memboncengkan istrinya, dan seakan-akan mereka ini masih remaja. Dan inilah yang indah dari hal itu tadi. Dan nggak cuman indah, tapi cerdas juga. Bahkan mereka pun ini nggak tidur di hotel, ya tidurnya di rumah mereka ini tadi. Dan saya nggak yakin sih di kampung Lesti ada hotel juga ya. Tapi ini semakin menunjukkan bahwa mereka ini nggak pernah lupa dengan masa lalu. Mereka menunjukkan kalau mereka ini bukan kacang yang lupa sama kulitnya. Di saat yang lain Rizky Bilar dengan kerennya mengendarai mobil mewahnya, Lesti menyanyi dengan glamor dan menerima awardnya. Nah, di saat yang lain mereka melakukan hal seperti ini terasa benar-benar kalau hal ini tetap dilakukan dan bisa dijaga seperti ini, karir mereka akan jauh menanjak dan akan lebih sukses daripada sebelumnya. Dan yang lebih luar biasa adalah saat Lesti ini mengunjungi teman SMP-nya. Saya itu menghindari banget ketemu teman SMP, SMA yang mana untuk seorang public figure, menghindari bukan artinya saya punya masalah ya, tapi kadang saat kita ketemu dengan teman lama, semua aib kita itu kebuka. Kita nggak bisa jaim, karena yang kita jual ini kan kesaktian kita, kemampuan menyanyi, ada yang menjual ketampanannya, kecantikannya, terus ketahuan oh dulunya tomboy, dulunya alay dan sebagainya. Dan ini terjadi loh sama Lesti. Artinya Lesti ini tidak pernah mengingkari bahwa dia dulu itu adalah seseorang yang memang ya anak kampung, dibilang alay sama temennya kalau dulu 100 sekarang 70, dan dia nggak pernah merasa bahwa itu nggak diedit dari konten dan dibiarkan saja. Menunjukkan kalau ya kita tuh sama, bahwa anak alay pun bisa menjadi seseorang yang luar biasa, dipuja oleh banyak orang dan memiliki harta yang melimpah ruah. Maka ini adalah satu konten positif yang harus dibagikan. Dan satu contoh untuk semua orang bahwa kalian bisa menjadi apapun yang kalian inginkan. Dan fotonya tuh, kalau kita sandingkan dengan foto-foto selebriti lain yang lagi jalan di jalanan di Turki atau mengendarai mobil di Amerika atau jalan-jalan di negara yang lain menggunakan private jet mereka, Lesti dan Rizky Bilar cukup pamer foto kemewahan seperti ini. Tuh kayak Kabayan kan sama Iteng. Yang kalau menurut saya ini satu hal yang menjadi berbeda itu bagus loh. Menjadi berbeda itu keren loh. Dan jangan pernah takut dan merasa malu jika kalian berbeda. Malah ini menjadi satu omongan positif yang membuat mereka ini malah dipuji karena pilihannya. Dan yang terakhir, saya yakin walaupun akhirnya mereka melakukan ini, mereka juga akhirnya keluar negeri juga. Nih, saya lihat mereka itu akan keluar negeri. Keluar negerinya juga nggak sendiri. Kita lihat dong artis yang dia ternyata pergi kemana, oh ternyata ada Crazy Rich yang pergi ke sana, jangan-jangan dibayarin nih seperti itu. Ini pun juga Rizky Bilar dan Lesti juga dibayarin kayaknya, pergi ke luar negeri juga kan, nggak cuma di kampung kan, mereka akhirnya keluar negeri loh. Pergi kemana coba tebak? Mereka ternyata mau umroh. Dan katanya bareng sama Gus Miftah. Ini katanya disponsori juga oleh pemerintah di Arab Saudi kalau nggak salah. Nah, dan kalau kita lihat di sini, ternyata banyak hal positif yang bisa ditiru dari para selebriti ini tadi.
Dan makanya yuk kita hentikan menghujat atau mengatai yang buruk-buruk tentang mereka, karena ternyata masih banyak hal positif yang bisa kita tiru. Dan dari sini kita akan tahu bahwa sejatinya kalau kita tetap ingat dari mana kita berasal, tetap tidak kehilangan jati diri kita, maka apapun yang positif akan selalu datang kepada diri kita. Ini adalah satu hal positif dan banyak hal yang lainnya yang bisa kita dapat dari perjalanan lebaran, liburan Lesti, Rizky Bilar, dan Baby L. Dan menurut kalian seperti apa? Yuk tulis di bawah sini tanpa menjelekkan orang lain. Tulis apa yang menginspirasi kalian dari pasangan ini. Dan untuk kalian semua yang ingin menanyakan hubungan kalian akan seperti apa, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Dan izinkan saya untuk melihatkan masa depan yang terbaik sesuai dengan alternatif masa depan yang kalian inginkan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.